Padinya sangat lebat sekali ya guys. Anakannya sangat banyak sekali. Ini per rumpunnya bisa mencapai 50 batang per rumpun. Ya, 50 batang per rumpun. Jadi pada saat masa-masa vegetatif, masa-masa pertumbuhan itu kita maksimalkan pupuknya. Kita menggunakan ini nih. Hello guys, welcome back again to my channel Intanihus 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang 7 unsur pupuk yang wajib diaplikasikan pada tanaman padi. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 7 unsur pupuk yang wajib diaplikasikan pada tanaman padi. Harap teman-teman dapat menyimaknya selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke tanaman padinya. Agar tanaman padinya itu bisa maksimal seperti ini nih, yang kita lihat di video ini sangat rapat sekali ya. Padahal ini jarak tanamnya itu 30 cm ya, 30 cm. Tapi karena anakannya sangat maksimal, maka anakannya bisa serapat ini. Jadi pada saat pemupukan itu kita harus memiliki pengertian 7 unsur yang harus diterapkan. Ini sangat penting teman-teman, karena kalau ketujuh unsur ini tidak kita terapkan, maka biasanya anakan padi itu tidak bisa maksimal ya. Ya bisa, tapi kadang malah merah, kadang malah banyak yang mati ya. Yang pertama itu teman-teman gunakan penetral pH tanah, atau teman-teman boleh gunakan dolomit yang kebu emas, itu bisa. Kemudian juga teman-teman bisa gunakan Ampower ya. Ampower ini mengandung pH tanah, nutrisi tanah, kemudian juga boron, NPK, zinc. Jadi segala macam unsur itu ada di Ampower ini. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan pemupukan, sementara yang awal mula itu gunakan penetral tanah penambah pH tanah. Ya, agar tanahnya itu tidak kekurangan pH sehingga kita pupuk nitrogen, padi tidak banyak yang mati malahnya. Yang kedua, unsur pupuk nitrogen ini yang paling penting teman-teman. Jadi pada saat masa vegetatif usia 10 harian atau sekitar 10 hingga 15 hari, namanya nitrogen atau urea itu wajib. Karena ini adalah unsur yang sangat bagus untuk menambah anakan padi. Ketika pH tanahnya sudah netral, pH tanahnya sudah tinggi, teman-teman boleh gunakan pupuk urea ini, karena ini fatal kalau kurang ya. Kemudian yang ketiga itu fosfat, teman-teman juga gunakan. Yang keempat itu unsur kalium. Jadi antara fosfat dan kalium ini juga sangat penting. Kedua unsur ini, ketiga unsur ini, keempat unsur ini. Karena kalium ini adalah untuk dia menghidupkan supaya padi itu bisa menyerap unsur hara yang ada, menghidupkan enzim yang ada pada tanah padi kita, sehingga tanah padi kita itu bisa normal untuk menyerap beberapa unsur hara yang dibutuhkan seperti urea, fosfat, dan kalium. Kemudian yang kelima itu adalah unsur sulfur. Unsur sulfur ini untuk membenahi struktur tanah ya. Jadi sangat penting supaya struktur tanah itu bagus ketika kita tanami tanah padi kita, sehingga pertumbuhan anakan itu bisa maksimal teman-teman. Dan anakannya bisa seperti ini, serapat di video ini. Kemudian yang keenam yang tidak kalah penting juga silika. Silika ini untuk mempertebal dinding sel pada tanah padi kita, sehingga tanaman padi kita itu tidak disukai penyakit
hama. Ketika tanam padi kita itu tidak disukai oleh hama, maka tanam padi kita itu bisa bertumbuh secara normal. Unsur silika juga bagus untuk memperbanyak anakan padi. Kemudian yang ketujuh adalah mikroba. Unsur mikroba ini adalah memproduksi unsur pupuk pada lahan sawah yang kita tanami tanaman padi. Jadi mikroba itu adalah dapat memproduksi, teman-teman, memproduksi unsur pupuk yang dapat diserap oleh tanaman padi kita, sehingga tanaman padi kita itu tidak akan kekurangan nutrisi dan anakannya bisa maksimal seperti ini. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.